Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari setan yang terkutuk saat membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 98 yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan di pagi hari dan malam hari. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5 yang artinya, Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Perintah tersebut dilaksanakan apabila kita berlindung dari setan dalam dua kondisi. Namun bagaimana jika dalam kondisi yang lain? Diriwayatkan dari Abu Tayyah, dia berkata, Aku bertanya kepada Abdurrahman bin Kanbasi, apakah engkau pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabnya. Lalu aku bertanya lagi, apakah yang dilakukan beliau pada suatu malam tatkala para setan mendekatinya? Abdurrahman menjawab, pada waktu itu para setan turun menemui Rasulullah dari berbagai lembah dan lereng. Di antara mereka ada yang membawa kobaran api untuk membakar wajah Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril lalu berkata kepada Nabi, Wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Jadikan dan wujudkan, dari segala kejahatan yang turun dari langit, dari segala kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan fitnah di waktu siang dan malam, dan dari kejahatan seluruh jalan kecuali jalan yang dilalui kebaikan. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Kemudian api yang dibawa setan itu padam, Allah telah mengalahkan mereka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan akan mendatangi seorang dari kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakanmu? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Apabila seorang dari kalian mengalami hal itu maka ucapkanlah, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh kalimat demikian akan mengusirnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah pernah memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Beliau bersabda, aku mohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala jenis setan dan serangga berbisa hamah, dan dari seluruh pandangan yang mencela atau lamah. Beliau kemudian bersabda, demikian halnya bapakku, Ibrahim alaihissalam memohonkan perlindungan untuk Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dalam As-Sohihain. Abu Bakar Al-Anbari menyatakan Al-Hamah merupakan bentuk tunggal dari Al-Hawamu. Menurut suatu pendapat, hamah itu adalah setiap serangga yang mengeluarkan bisa yang jahat. Al-Lamah adalah orang yang mencela. Beliau menggunakan kata lamah agar serasi dengan kata hamah agar lebih mudah diucapkan. Mutarif menyatakan, aku melihat ternyata anak cucu Adam diposisikan di antara Allah dan iblis. Barang siapa yang menginginkan Allah menjadi pelindungnya, maka dia pasti melindunginya. Dan apabila Allah meninggalkannya, iblis pasti akan menggodanya. Perlu diketahui, perumpamaan iblis, orang yang bertakwa dan pelaku kebaikan dan dosa adalah seperti orang yang sedang duduk di depan makanan, kemudian seekor anjing lewat. Orang tersebut menghalaunya, lalu anjing tersebut pergi. Si anjing itu lewat di depan orang lain yang di hadapannya tersaji makanan dan daging. Ketika orang ini mengusirnya, anjing itu tidak pergi daripadanya. Orang pertama adalah perumpamaan orang yang bertakwa ketika digoda oleh setan, dia cukup mengusirnya dengan zikir. Sementara orang kedua, perumpamaan pelaku kebaikan dan dosa, setan tidak akan menjauh darinya, dia tetap betah di tempatnya. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.